Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Ramadan, Sorot Media yang saya hormati, saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan. Dan saat ini insya Allah Ta'ala kita berada pada penghujung bulan suci Ramadan. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang telah kita kerjakan selama hampir 1 bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan rahmat dan anugerahnya yang banyak tiada terhingga. Diangkat derajat kita, dimuliakan kita, diselamatkan kita, selamat dunia dan selamat di akhirat. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Kita mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu janji yang tidak akan mungkin salah dari janji itu, dan pasti janji itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tepati dengan keyakinan yang ada di sudut hati kita yang paling dalam. Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha fiha min asabira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha kharir. Mari kita yakini bersama bahwa rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan, baik itu siam, qiraatul Quran, thalabul ilmi, silaturahmi, bersodakoh, dan lain sebagainya, termasuk qiyamul lail, itu semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nilainya secara istimewa telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jannatu adni yadkhulunaha fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha kharir. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke surga yang disebut dengan Jannatu Adn, surga Aden. Fiha, yang di dalam surga Aden itu min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah, semua orang akan dimanjakan dengan perhiasan emas, intan, berlian, zamrud, dan mutiara yang luar biasa. Dan mari kita sambut perlakuan Allah untuk kita semua dengan sambutan penuh rasa syukur yang setulus-tulusnya. Dan beberapa waktu yang akan datang kita akan masuk pada tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah. Dan oleh karena itu kita mengingat kembali bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada perintah dari Allah yang sangat spesifik agar kita menyempurnakan bilangan dari hitungan hari di mana kita melaksanakan ibadah puasa, dan ada perintah spesifik dari Allah agar kita semua bersyukur. Masih diberikan umur yang panjang, dan sampai saat ini Allah anugerahkan kita semua kesehatan zahiran wa batinan. Pemirsa sekalian yang saya hormati, di awal Ramadan saya pernah mengungkapkan bahwa liso ini farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Takwil dari senang ketika kita iftar, bukan saja iftar yaumiyahnya, berbuka pada kesehariannya, tetapi berbuka saat selesai melaksanakan amal ibadah pada bulan suci Ramadan. Dan sampai titik ini kita berada pada penghujung bulan suci Ramadan. Artinya kebahagiaan itu sungguh luar biasa kita rasakan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selanjutnya
tentu kita semua dapat mengambil satu ilustrasi dari perjalanan ritualnya Khulafaur Rasyidin, para sahabat Nabi yang sungguh setia, patuh dalam mengabdi kepada Allah dan sekaligus mutabaatan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila bulan suci Ramadan telah masuk pada paruh pertama, yakni 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, para sahabat, terutama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sungguh merasakan kepedihan hati yang mendalam, kesedihan perasaan yang tak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena akan ditinggalkan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, syahrul tarbiyah dan syahrul Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Maka pemirsa sekalian, bagaimana euforia kehidupan beragama bagi masyarakat muslim di lingkungan kita semua ketika menjelang hari raya Idul Fitri, masuk tanggal 1 Syawal, maka kemudian terjadi keprihatinan yang luar biasa dahsyat. Musalla, masjid, tempat-tempat sholat berjamaah sudah mulai berkurang. Ada degradasi amaliyah ibadah yang dilakukan dan dirasakan oleh umat Islam. Yang ramai bukan lagi di masjid, yang semarak bukan lagi di musola, tetapi justru di pasar tradisional, apalagi pasar modern, di mal-mal, di supermarket, di toko-toko fashion. Mereka berbondong-bondong dengan situasi yang luar biasa ramai, riuh rentah, dan mereka seakan-akan menggapai satu kebahagiaan yang melupakan substansi dari nilai bahagia saat Ramadan membersamainya selama 1 bulan itu. Maka dalam rangka untuk bermuhasabah, berintrospeksi, dalam filosofi Jawiyah sering diistilahkan dengan untuk menuntun perasaan dengan mulat sariro hang rosowani. Maka bagaimana kita semua back to masjid, back to musola, kembali lagi ke masjid dan kembali lagi ke musola. Bacaan Al-Quran yang bikulli harfin mi'atu hasanatin, dari setiap huruf dinilai 100 kebaikan, jaza yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian terkontaminasi dengan euforia belanja di tempat-tempat belanja, di tempat-tempat shopping rame oleh umat Islam yang memadatinya, tetapi kemudian tidak lagi melakukan ritualitas, amaliyah, ibadah seperti tadarus Al-Quran dan juga amal ibadah yang lain. Maka keprihatinan kita, gayung bersambut, jaring berkelindang dengan apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, para sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan dan kepedihan yang luar biasa mendalam ketika Ramadan telah memasuki 10 hari kedua, apalagi memasuki 10 hari ketiga. Tanda-tanda rahmat dan anugerah Allah yang luar biasa spektakuler, rahmat yang amazing, rahmat yang tiada banding, itu semua tidak akan lama lagi akan meninggalkannya. Maka dari sinilah mari kita beristighfar, astagfirullahaladzim, dan kemudian senantiasa membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Adalah rangkaian statement hamba kepada Sang Khalik atau yang menciptakan, bahwa kita mempunyai banyak dosa, pelanggaran, kesalahan yang kemudian oleh Allah insya Allah Ta'ala setelah wudhu membaca doa ini akan diampuni dosa-dosanya, berguguran seluruh dosa-dosanya dari seluruh tubuhnya bersamaan dengan air yang mengalir dari seluruh anggota tubuh yang dibasuh dengan air wudhu itu. Apalagi dengan membaca Sayyidul Istighfar,
apalagi dengan melaksanakan sholat sunat awwabin atau sholat sunat taubat, maka di sini sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunan kepada kita. Dan at-taubatu minadz-dzambi kaman la dzamballahu, bertaubat dari dosa itu seakan-akan tidak punya dosa sama sekali, kayaumi waladhathu ummuhu, bahkan ditampilkan sebagaimana dia telah baru saja lahir dari perut sang ibu. Walaupun dosanya mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu bagaikan buih di lautan, akan tetapi dengan Maha Rahman, Maha Rahim, dan Maha Ampunan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosa sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha berbelas kasih. Pemirsa sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dan insya Allah menjadi kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Sorot Media, dalam tajuk Cahaya Ramadan yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah maha luas memberikan segalanya untuk kita semua melalui anugerah terindah pada bulan suci Ramadan. Maka saya yakin hati dan pikiran kita semakin lapang setelah ritualitas amaliyah ibadah puasa bulan Ramadan dengan segala rangkaiannya kita lakukan, tentu akan membentuk values atau nilai di dalam kehidupan kita. Maka bagaimana ketika diri kita telah terbentuk oleh nilai ritual puasa pada bulan suci Ramadan, insya Allah, sekali lagi insya Allah, akan semakin longgar hati kita, akan semakin lapang dalam cara kita menghadapi sebuah problematika di dalam kehidupan ini atas maunah dan atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita telah disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisyur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu ngindal ghadab. Yang dinamakan orang yang gagah perkasa itu bukanlah orang yang mampu mengkanvaskan lawan-lawannya, mampu menundukkan musuh-musuhnya di area pertarungan. Tetapi orang yang gagah dan perkasa adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya saat seharusnya marah. Maka bagaimana dengan puasa kita semua akan terhindar dari sifat dan sikap amarah yang berlebihan, yang kemudian akan menghilangkan syakhsiyah mobility kita, kehormatan kita, harga diri kita akan hilang begitu saja, dan akhirnya terhempas pula lah nilai-nilai dari amal ibadah puasa itu sendiri ketika tidak diwujudkan dalam tatanan kehidupan yang lebih baik dari ritual puasa itu sendiri. Maka dari itu, karena Allah zat yang menciptakan kita adalah zat yang maha pengampun, tentu memasuki tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, yang kita siapkan adalah menyiapkan maaf kepada siapapun orang yang meminta maaf, dan rela hati pula kita untuk memohon maaf kepada sesama, karena di dalam interaksi antar sesama tidak mungkin tidak ada yang luput dari kesalahan. Maka kemudian kita saling memaafkan, dan insya Allah ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Apabila ada orang muslim satu bertemu dengan orang muslim lainnya kemudian bermusafahah, berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Dari sini menggambarkan betapa Allah memberikan ruang yang luas kepada kita yang hatinya lapang untuk memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita, dan kita pun longgar untuk meminta maaf ketika kita bertemu dengan sesama, agar antara kita yang salah satu dengan yang lainnya pernah menciderai hati, pikiran dan perasaannya, kemudian saling memaafkan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni pula dosa-dosa kita semua.
Selamat memasuki tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga kita semua masih terus dapat secara kontinuitas dan mudawamah melanjutkan amaliyah ibadah yang sudah kita kerjakan pada bulan suci Ramadan, pada bulan-bulan berikutnya, sampai bertemu lagi pada bulan suci Ramadan yang akan datang di 1447 Hijriah. Tentu harapan ini harus kita sanjungkan dan pintakan ke hadapan Allah, dan Allah tentu akan memberikan ijabah yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.